Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dengan NPM 0323010114. Bagi kalian mungkin sudah tidak asing lagi dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah program perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengolah dan menghitung data yang bersifat number atau angka. Saya akan memberikan tutorial mengenai 14 rumus Excel yang sering digunakan dalam dunia kerja. Rumus yang pertama, fungsi rumus pertama yaitu sum, di mana sum adalah untuk menjumlahkan data secara sederhana, di mana di sini ada nilai data nama mahasiswa untuk memasukkan data nilai jumlah kita yang dapat memasukkan rumus. Sama dengan sum, buka kurung, kita dapat memblok semua data dari nilai mahasiswa, kemudian enter. Dan dapat dihasilkan nilainya itu 262 dari hasil nilai TIK Bahasa Indonesia Matematika. Untuk mengetahui jumlah nilai keseluruhan mahasiswa, kita dapat membloknya sampai ke bawah. Maka hasilnya akan keluar dan semua nilai mahasiswanya semua nilai mahasiswanya totalnya akan kelihatan. Selanjutnya, rumus kedua, fungsi average, di mana digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sebuah data, di mana di sini ada data mahasiswa. Nah, untuk mencari nilai rata-rata dari nilai mahasiswa Rizka, kita dapat memasukkan rumus sama dengan average, buka kurung, kemudian kita blok data yang ingin digunakan. Lalu tutup kurung dan enter. Maka hasilnya akan kelihatan nilai rata-rata dari mahasiswa dari Rizka. Untuk mengetahui data dari mahasiswa lainnya, kita dapat memblok sampai ke bawah untuk mempercepat proses penyelesaian dan selesai. Selanjutnya, rumus ketiga. Rumus ketiga, max dan min, di mana rumus max dan min digunakan untuk menampilkan nilai terbesar dari kumpulan data. Di sini terdapat data mahasiswa. Untuk mengetahui nilai tertinggi dari mata pelajarannya, kita bisa melihat dengan rumus sama dengan max, buka kurung, kita memblok nilai yang ingin diketahui, nilai tertingginya atau data tertingginya, lalu tutup kurung dan enter. Maka akan kelihatan nilai tertingginya 90. Dan untuk mengetahui semua mahasiswa nilainya, kita dapat memblok ke bawah, maka hasilnya akan kelihatan. Lalu rumus min, nilai terendah dari sebuah data sama dengan min, buka kurung, blok nilai yang ingin diketahui, tutup kurung dan enter. Maka nilai terendahnya akan kelihatan. Dan untuk mengetahui semua nilai mahasiswa terendah, kita bisa memblok sampai ke bawah, maka nilainya akan kelihatan. Selanjutnya fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, di mana fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara format festival. Sedangkan HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang digunakan untuk dari sebuah tabel secara horizontal. Nah, di sini terdapat contoh tabel bantu yang dapat membantu kita untuk mengisi VLOOKUP maupun HLOOKUP-nya. Untuk mengisi nama barang dari VLOOKUP menggunakan rumus VLOOKUP, kita dapat memasukkan rumus untuk mengetahui nama barangnya. Nama barangnya. Rumusnya yaitu rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu blok kodenya.
titik koma blok tabel bantu dari data. Kemudian untuk mengunci agar data tersebut tetap kita dapat menggunakan cara dengan mengklik Fn dan F4, maka hasilnya itu nanti akan tetap. Kemudian titik koma dan urutan nama barangnya itu daripada kolom kedua. Kita isi kolom kedua, kemudian tidak lupa titik koma kita menggunakan false, tutup kurung dan enter. Maka nama barang itu akan kelihatan di sini ada sabun kodenya A. Kita lihat tabel bantunya itu betul sabun kodenya A. Nah, untuk mengetahui data semuanya kita dapat mengkopinya sampai ke bawah dan selesai. Kemudian untuk mengetahui itu harganya kita bisa memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP buka kurung sama seperti tadi. Kita blok kodenya, kemudian titik koma kita blok tabel bantu, dan untuk menguncinya lagi sama seperti tadi, kita klik Fn, F4, kemudian kolomnya itu kolom ketiga karena pada tabel itu harganya terdapat pada kolom ketiga. Kemudian kita tidak lupa falsekan sehingga nanti datanya akan kelihatan harganya. Untuk sabun ke-3000, nah di sini rumusnya sama seperti pada nama barangnya tadi, yang hanya saja yang membedakan itu terdapat pada kolomnya saja. Untuk melihatnya kita dapat melihat rumusnya itu di atas. Terus untuk kita dapat melihat lagi data harganya, data harga dari semuanya itu dengan blok ke bawah, maka hasilnya akan kelihatan. Nah, untuk selanjutnya satuannya itu rumusnya sama seperti tadi, yang hanya membedakan juga hanya kolomnya saja. Di sini kita akan memblok lagi, kemudian mengubahnya lagi atau menguncinya dengan mengklik Fn dan F4 titik koma karena tabelnya itu pada kolom keempat. Jadi kita isi 4 titik koma false, tutup kurung dan enter. Maka satuannya itu akan kelihatan 2. Kita blok ke bawah untuk mengetahui data sebelumnya, data semuanya. Nah, untuk mengubah harga barangnya itu kita dapat generous. Kita ubah menjadi rupiah. Kemudian selanjutnya itu VLOOKUP, di mana VLOOKUP ini digunakan untuk data yang disusun secara horizontal. Untuk mengetahuinya, di sini nama barang itu kita bisa isi sama dengan VLOOKUP buka kurung blok data titik koma blok tabel bantunya, dan kita kunci lagi Fn F4 sehingga data itu tetap dan tidak berpindah. Kemudian titik koma. Nah, data itu ada pada kolom kedua. Jadi kita isi lagi 2 untuk call index numbernya. Nah, untuk selanjutnya kita titik koma false, maka hasilnya akan kelihatan gula pasir pada kode D. Kemudian kita dapat mengisi harga barangnya, yaitu rumusnya seperti tadi, yang membedakan juga hanya kolomnya saja.
Lalu kita blok lagi Fn, F4 kolomnya. Itu terdapat pada kolom ketiga. Kemudian false lalu enter. Selanjutnya satuan sama seperti rumus tadi. Yang membedakannya itu adalah barisnya. Kemudian kita koma 4 titik koma false lalu enter. Kemudian kita membloknya. Di rumus tadi yang membedakannya itu barisannya. Kemudian kita koma 4 titik komen false enter. Memudahkan kita untuk lanjut. Fungsi com digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung angka dalam sebuah argumen. Di sini terdapat data mahasiswa. Untuk mengetahui banyaknya mahasiswa, kita dapat masukkan rumus sama dengan count buka kurung. Kita dapat membloknya angka NPM-nya, kemudian tutup kurung lalu enter. Maka kelihatan banyaknya mahasiswa itu berjumlah 7 orang. Selanjutnya, rumus SUMIF digunakan untuk menjumlahkan data. Misalnya, SUMIF buka kurung blok data yang ingin digunakan, titik koma, kriterianya itu perempuan. Karena kita ingin mengetahui total dari perempuan, titik koma, kita memblok nilai dari suatu data, kemudian enter, maka hasilnya akan kelihatan. Selanjutnya, total nilai laki-laki sama seperti tadi rumusnya buka kurung SUMIF buka kurung blok jenis kelamin yang ingin diketahui, titik koma, predikatnya itu kriterianya laki-laki, titik koma, dan blok data nilainya, tutup kurung, dan enter, maka hasilnya akan kelihatan. Itulah cara menggunakan rumus SUMIF, dan untuk melihat rumusnya itu kita dapat lihat dari atas. Di sini terdapat rumus yang tadi kita gunakan. Selanjutnya, rumus COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu data. Misalnya di sini ada data nilai mahasiswa perempuan dan laki-laki. Untuk mengetahui rumusnya sama dengan COUNTIF buka kurung blok data jenis kelamin laki-laki perempuan titik koma lalu kriterianya itu laki-laki tutup kurung dan enter. Maka banyaknya laki-laki ada 3 orang, dan untuk perempuan kita bisa memasukkan rumus sama dengan COUNTIF buka kurung blok sama seperti tadi, titik koma, memudahkan itu kriterianya perempuan lalu tutup kurung dan enter, maka banyaknya mahasiswa laki-laki perempuan 4 orang. Itulah cara yang menggunakan rumus COUNTIF. Selanjutnya, rumus PROPER digunakan untuk mengonversi huruf pertama pada kata apapun menjadi huruf besar. Di sini ada contoh fakultas keguruan. Kita akan mengubahnya huruf pertama menjadi huruf besar. Nah, dengan memasukkan rumus sama dengan proper buka kurung blok fakultas keguruan, kemudian enter, maka dapat dilihat fakultas keguruan. Nah, kata pertamanya itu menjadi huruf besar atau menjadi huruf kapital. Selanjutnya, rumus UPER, di mana digunakan untuk mengonversi menjadi huruf besar dari suatu data. Misalnya di sini ada data keguruan,
kita dapat mengubahnya menjadi huruf besar dengan memasukkan rumus sama dengan upper blok data yang ingin dikonversi huruf besar, kemudian tutup kurung, lalu enter. Maka keguruannya berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, fungsi lower digunakan untuk mengonversi semua huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, di sini ada contoh data keguruan. Kita dapat mengubahnya menjadi huruf kecil dengan memasukkan rumus sama dengan lower buka kurung blok data yang diinginkan dan enter, maka datanya itu akan berubah menjadi huruf. Selanjutnya itu fungsi len digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang ada dalam satu sel. Di sini kita bisa memasukkan rumus sama dengan len buka kurung. Contohnya itu seambil keguruan langsung tutup kurung. Kemudian kemudian enter, maka jumlah karakternya itu ada 11 huruf. Selanjutnya fungsi left, mid, dan right. Fungsi left di sini fungsi left digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data dari posisi sebelah kiri untuk mengambilnya sama dengan untuk mengambilnya sama dengan live buka kurung blok data titik koma berapa data yang diinginkan, kita ambil 4, lalu tutup kurung dan enter, maka data yang diambil ada 4 huruf. Mid ini digunakan untuk beberapa huruf dari suatu data pada posisi tertentu. Di sini kita ambil pada posisi tengah sama dengan mid buka kurung blok datanya. Nah, titik koma data yang diambilkan kelima titik koma, kemudian kriterianya data yang diambil 4, lalu tutup kurung dan enter. Nah, maka huruf midnya itu akan muncul dan enter. Selanjutnya yaitu rumus right, di mana right digunakan untuk mengambil beberapa huruf. Rumusnya itu sama dengan right buka kurung blok data yang kita ambil titik koma kriterianya yang kita inginkan titik koma kriterianya yang sambil 4 dari perempuan titik koma kita memblok nilai dari suatu data. Selanjutnya rumus if digunakan enter, maka hasilnya akan membuat kelihatan. Perbandingan logis Selanjutnya antara nilai dan total nilai laki-laki di sini sama terdapat seperti tadi rumusnya contoh sama data dengan mahasiswa sum if dan buka ada kurung, keterangan blok jenis bantuan kelamin yang ingin nilai diketahui A-nya
titik koma predikatnya itu 80 sampai kriterianya 100 laki-laki. dan nilai B-nya Titik koma dan 60 blok sampai data 79 dan nilai misalnya C-nya tutup 0 sampai kurung dan 59. enter, maka hasilnya akan Nah, kelihatan. untuk mengetahui Nah, predikatnya itulah itu cara kita menggunakan dapat rumus memasukkan sum if, rumus dan sama untuk dengan melihat rumusnya if, itu buka kita kurung, dapat lihat dari kemudian atas. Di sini terdapat blok rumus nilai yang tadi kita digunakan. yang diketahui lebih besar sama dengan 88 di koma predikatnya itu A. Titik koma if, buka kurung, blok nilai yang diketahui sama dengan lebih besar 80, titik koma predikatnya B, titik koma dan predikatnya C jika di bawahnya lagi. Kemudian tutup kurung dan enter, maka hasilnya A dan nilai dari mahasiswa Nazla Sabira. Untuk mengetahui nilai mahasiswanya lain, kita dapat membloknya sampai ke bawah. Nah, untuk membloknya itu kita tinggal tarik tanda panahnya, kita tarik sampai ke bawah, kemudian hasilnya akan keluar. Dan jika kita mengganti nilainya, maka predikatnya juga akan berubah mengikuti nilai dari yang kita blok pertama tadi. Selanjutnya, rumus CONIF digunakan untuk menghitung jumlah sel dalam suatu data. Misalnya di sini ada data mahasiswa perempuan dan laki-laki. Nah, untuk mengetahuinya, kita memasukkan rumus sama dengan COUNT-IF, buka kurung, blok data jenis kelamin laki-laki perempuan, titik koma, kemudian kriterianya itu laki-laki, tutup kurung, dan enter. Maka banyaknya laki-laki ada 3 orang, dan untuk perempuan kita bisa memasukkan rumus sama dengan COUNT-IF, buka kurung, blok sama seperti tadi, titik koma yang membedakannya itu kriterianya perempuan, tutup kurung, dan enter. Maka banyaknya mahasiswa berjumlah 4 orang. Nah, itulah cara menggunakan rumus COUNT-IF. Untuk mengetahui rumusnya itu kita dapat melihatnya di samping.
Selanjutnya, rumus proper digunakan untuk mengkonversi huruf pertama pada kata apapun yang menjadi huruf besar. Nah, di sini ada contoh fakultas keguruan. Kita akan mengubahnya huruf pertama menjadi huruf besar dengan memasukkan pertama menjadi huruf besar, dengan memasukkan rumus sama dengan proper buka kurung blok fakultas keguruan, kemudian enter, maka dapat dilihat fakultas keguruan. Kata pertamanya itu menjadi huruf besar atau menjadi huruf kapital. Selanjutnya, rumus upper, di mana digunakan untuk mengonversi menjadi huruf besar dari suatu data. Misalnya di sini ada data keguruan, kita dapat mengubahnya menjadi huruf besar dengan memasukkan rumus sama dengan upper buka kurung lalu blok data yang ingin dikonversi huruf besarnya, kemudian tutup kurung, lalu enter, maka hasil keguruannya berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Nah, selanjutnya fungsi lower digunakan untuk mengkonversi sebagai huruf besar yang menjadi huruf kecil. Nah, di sini ada contoh data keguruan. Kita dapat mengubahnya menjadi huruf kecil dengan memasukkan rumus sama dengan lower buka kurung blok data yang ingin diinginkan, lalu tutup kurung, dan enter, maka datanya itu akan berubah menjadi huruf kecil. Selanjutnya itu fungsi len, digunakan untuk menghitung jumlah karakter yang ada dalam satu sel. Di sini kita bisa memasukkan ke rumus sama dengan len buka kurung, contohnya itu seambil keguruan, lalu tutup kurung, kemudian enter, maka jumlah karakternya itu ada 11 huruf. Selanjutnya fungsi left, right, dan mid. Di sini fungsi left digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data dari posisi sebelah kiri untuk mengambilnya sama dengan left buka kurung blok data titik koma. Beberapa data yang ingin kita ambil ada 4, tutup kurung, dan enter. Maka data yang diambil ada 4 huruf. Mid ini digunakan beberapa huruf dari suatu data pada posisi tertentu. Di sini kita ambil pada posisi tengah sama dengan match buka kurung blok datanya titik koma, data yang diambil ada 5 titik koma, kemudian kriterianya
yang diambil ada 4, lalu tutup kurung dan enter. Nah, maka huruf match-nya itu akan muncul match di mana di sini terdapat pada posisi tengah. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu rumus right, di mana right digunakan untuk mengambil beberapa huruf dari suatu data pada suatu teks dari posisi di sebelah kanan untuk memungkinkan itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan right buka kurung blok data yang kita inginkan titik koma kriteria yang saya ambil ada 4, lalu tutup kurung dan enter. Maka posisi sebelah kanannya itu yaitu ya. Nah, demikianlah pengguna rumus left, match, dan right. Selanjutnya, rumus if digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan perkiraan. Di sini terdapat contoh data mahasiswa dan ada keterangan bantuan di mana nilai A-nya 80 sampai 100, nilai B-nya 60 sampai 79 dan nilai C-nya 0 sampai 59. Nah, untuk mengetahui predikatnya itu kita dapat memasukkan rumus sama dengan if buka kurung kemudian blok nilai yang diketahui lebih besar 88 di koma predikatnya itu A titik koma if buka kurung blok nilai yang diketahui sama dengan lebih besar 80 titik koma predikatnya B titik koma dan predikatnya C jika di bawahnya lagi, kemudian tutup kurung dan enter. Maka hasilnya A dan nilai dari mahasiswa Najla Sabira. Untuk mengetahui nilai mahasiswanya yang lain, kita dapat membloknya sampai ke bawah. Nah, untuk membloknya itu kita tinggal tarik tanda panahnya, kita tarik sampai ke bawah, kemudian hasilnya akan keluar dan jika kita mengganti nilainya maka predikatnya juga akan berubah mengikuti nilai dari yang kita blok pertama tadi.